Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan renungan pagi terang hidup yang Bapak Ibu bisa ikuti setiap hari mulai jam 6 pagi. Luangkan waktu Anda maksimal 10 menit saja dan Anda akan diberkati dengan firman Tuhan yang mampu membangkitkan semangat juang Anda untuk menang atas setiap persoalan yang mungkin sedang Anda hadapi. Namun sebelum kita mendengarkan akan firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu lebih dahulu kita datang kepada Dia di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, Yesus Tuhan kami, bersyukur berterima kasih karena Tuhan sudah memberkati kami bersama dengan semua keluarga. Teristimewa Tuhan, tatkala kami menyambut berkat-Mu yang selalu baru setiap pagi. Kami mendapati Tuhan, semua berkat yang berasal daripada-Mu yang sedang kami nikmati bersama-sama dengan seluruh keluarga kami adalah berkat-berkat yang terbaik di dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan membawa kami kepada satu kesimpulan, Engkaulah Sang Pencipta kami, Tuhan Sang Juru Selamat dan penebus dosa-dosa keluarga kami, yang dengan segala kasih setia-Mu Engkau berkenan memelihara keluarga kami hari lepas hari. Engkau juga Tuhan yang berkenan menyembuhkan kami ketika kami sakit, memulihkan kekuatan kesehatan kami ketika kami lemah. Engkau juga adalah Tuhan yang selalu menolong kami ketika keluarga kami harus menghadapi tekanan hidup yang menekan. Demikian pula Tuhan, Engkau juga adalah Allah yang selalu menjadi pelindung kami, pembela kami, dan yang melepaskan seluruh keluarga kami dari semua yang jahat. Pagi yang indah, kami rindukan mendengar akan suara-Mu. Berbicaralah Tuhan kepada semua di antara kami. Kami telah siap mendengar akan sabda daripada firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dan sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, tema kita di pagi yang indah berjudul, "Di manakah Engkau Tuhan?" Hakim-Hakim pasal ke-6 ayat 12 dan 13. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya, maksudnya kepada Gideon, dan berfirman kepadanya, "Demikian, Tuhan menyertai engkau, ia pahlawan yang gagah berani." Jawab Gideon kepadanya, "Ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami, ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian." Bapak Ibu, orang Midian dan orang Amalek yang jumlahnya begitu banyak, seringkali datang mengambil hasil tanah, hasil panen daripada bangsa Israel. Jumlah mereka ditulis di dalam Alkitab banyaknya seperti belalang, menghabiskan semua, merampok, merampas semua yang dimiliki oleh orang Israel, baik hasil bumi maupun hewan ternak.
Sehingga orang Israel pada waktu itu betul-betul menderita sampai hidupnya sangat melarat. Sangat menderita sekali. Nah saudara, di tengah-tengah tekanan yang seperti itulah, malaikat Tuhan kemudian menampakkan diri kepada Gideon dan menyebut Gideon sebagai seorang pahlawan yang gagah berani. Tuhan mengutus Gideon untuk supaya memimpin bangsa Israel perang dan menang atas bangsa Midian. Nah saudara, Gideon yang sedang tertekan ini bisa juga itu sampai bertanya, sebetulnya di manakah engkau Tuhan? Kenapa? Karena dia berkata, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Gideon ini cuma mendengar cerita bahwa Allahnya, Tuhannya orang Israel adalah Tuhan yang dahsyat, yang dengan perbuatan-perbuatan tangannya menunjukkan dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa dengan mukjizat-mukjizat yang tidak pernah dialami oleh Tuhannya dari bangsa yang lain. Nah, ini menjadikan protes daripada seorang Gideon. Bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Gideon cuma melihat saat ini orang Israel itu di bawah cengkraman bangsa Midian. Kemudian dia protes, mana Tuhannya yang dulu menurut cerita nenek moyang itu Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang menyertai bangsa Israel, Tuhan yang menyelamatkan bangsa Israel dan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kenyataannya hari ini Tuhan meninggalkan kami. Tuhan tidak menyertai kami. Bahkan Tuhan rela menyerahkan kami kepada penderitaan di bawah cengkraman bangsa Midian. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, namun apa yang sebetulnya terjadi? Gideon hanya melihat dari satu sisi. Gideon tidak berpikir kenapa hal ini bisa terjadi. Kenapa Tuhan harus meninggalkan bangsa Israel? Kenapa hari ini bisa terjadi mereka menderita penderitaan di bawah bangsa Midian? Ternyata orang Israel lah yang telah meninggalkan Tuhan akibat munculnya, bangkitnya generasi-generasi muda yang tidak mengenal kepada Tuhan dengan jelas, tidak melihat dengan mata kepala sendiri perbuatan-perbuatan tangannya, sehingga mereka kawin dan mengawini bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal kepada Tuhan yang benar ini tadi, mengakibatkan mereka ini menjadi jerat buat bangsa Israel, sehingga Tuhan meninggalkan bangsa Israel. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Anda dan saya adalah anak Tuhan yang ngerti tentang firman Tuhan. Maka kita tidak akan melakukan kebodohan seperti bangsa Israel dengan meninggalkan Yesus Kristus Tuhan Bapa yang mengasihi kita. Sehingga dengan tetap membawa anak-anak kita, menantu, cucu, cicit keturunan kita, pasangan kita, semua keluarga kita beribadah kepada Dia, setia melakukan perintahnya Dia, kita yakin Dia tetap ada di tengah-tengah hidup keluarga kita, memberkati, menyelamatkan kita, dan memberikan damai sejahtera di dalam kehidupan setiap keluarga kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tetap teguh, jangan goyah. Saatnya engkau berangkat untuk bekerja, pergilah untuk bekerja dan beraktivitas. Yesus Tuhan kita telah melindungi keluar masuk pintu rumahmu dan telah mengutus seorang malaikat yang akan berjalan di depanmu, sehingga dia akan membawa engkau tiba di tempat tujuan dengan selamat. Engkau juga akan dibawa pulang kembali, ada di tengah-tengah para kekasihmu dengan sehat dan selamat pula. Tuhan memberkati engkau dengan hasil berkelimpahan seiring dengan kasih karunia Tuhan yang melimpah atas hidupmu bersama dengan seluruh kaum keluargamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Amin. Terima kasih Yesusku.